Ya pemirsa, usai penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di beberapa tempat terkait kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, markas Polda Metro Jaya pagi ini dikabarkan digeruduk massa berbadan tegap. Untuk mengetahui informasi terkini dari Polda Metro Jaya, kita sudah terhubung dengan Steven Patinama bersama juru kamera Muhammad Seto. Steven, bagaimana suasana di Polda saat ini? Baik, selamat pagi Priska dan juga pemirsa. Untuk kebenaran terkait isu atau kebenaran adanya pengerudukan atau Polda Metro Jaya didatangi oleh sejumlah pria berbadan tegap, sampai saat ini memang saya tidak melihat dengan secara langsung begitu ya apa yang dimaksud oleh isu tersebut, karena saat ini memang kondisi di depan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih kosong atau tidak terlihat seperti adanya pantauan dari pria-pria berbadan tegap seperti yang disampaikan dalam isu tersebut. Namun untuk kondisi saat ini memang suasana dan kondisi di depan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memang tidak seperti hari-hari biasanya begitu. Jika dapat saya sampaikan atau saya perlihatkan adalah saat ini kondisi di depan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memang keamanannya sedikit lebih ditingkatkan begitu dibandingkan hari-hari biasanya, karena ini diduga berhubungan dengan adanya penggeledahan ataupun tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Kriminal Khusus Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang sedang melakukan investigasi bersama begitu atas dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Penyelidikan ini berfokus pada kasus pengadaan batubara PLN, PT Asabri Persero, dan juga PT Krakatau Steel. Selain itu, peningkatan keamanan ini juga disinyalir atau diduga adalah efek dari adanya penggeledahan yang dilakukan di sebuah kafe dan money changer di wilayah Cipete, dan juga adanya rencana pemeriksaan begitu, karena saya belum bisa mengatakan sampai saat ini apakah rumah dari Jampitsus yang berada di Radio Dalam Jakarta Selatan pada malam hari tadi telah diperiksa atau digeledah oleh satuan dari Korps Tipikor ini, karena sampai sekarang juga belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait atau update terbaru terkait tindakan atau penggeledahan yang dilakukan pada sore kemarin hingga berlangsung dini hari tadi begitu. Untuk keterangan terakhir memang dari aksi penggeledahan itu telah diamankan sebanyak 3 kurang lebih saksi yang dibawa oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus yang sedang ditangani bersama oleh Mabes Polri tersebut. Untuk demikian sementara itu yang saya dapat sampaikan dari Polda Metro Jaya. Baik, Steven, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menemukan tumpukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat saat menggeledah saat melakukan penggeledahan di restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Keseluruhan barang bukti kasus korupsi 3 perkara tersebut kemudian dimasukkan ke mobil dan dibawa ke Mabes Polri. Uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat berhasil disita penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri dalam penggeledahan di restoran The Clan dan sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti.
Sementara barang bukti sudah kita sita, saat ini dibawa ke Polda Metro, nanti ke Pak, tadi ada saksi yang dibawa. Saksi nggak Pak tadi Pak? Saksi tadi Pak. Ada saksi. Pegawai Pak. saksi ada 3 orang ya Pak? Siapa aja Pak? Pegawai atau apa Pak? Pegawai atau apa? pegawai aja. Pegawai Handphone yang disita. kafe. Yang ada di lokasi. Handphone yang disita siapa Pak? Nanti, itu teh. Pak ada penggeledahan lanjutan Pak setelah ini Pak? Di rumah pejabat negara nggak Pak? Kenapa? Hari ini ada penggeledahan di rumah pejabat negara. Sementara yang kita sampaikan itu dulu, nanti kan dinamika akan kita lanjutkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca penggeledahan Cafe The Clan terkait dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, perhatian publik kini tertuju ke kediaman Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Hingga kemarin, suasana di kediaman pribadi Jampitsus Febri Adriansyah terpantau kondusif. Belum terlihat adanya aktivitas khusus maupun kedatangan penyidik ke lokasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat adanya personel TNI yang berjaga di depan rumah. Sementara akses menuju kediaman juga masih dapat dilalui seperti biasa. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Clan Signature Cafe dan sebuah money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tangerangnya orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Rosyur sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita bertanggung. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib. Itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Rosyur sama Dr. Tifa saya bilang. Semua lain kok. Iya. Enggak kita. Karena kami lain sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh Majelis Hakim.
Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan.